Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang 10 organisasi Indonesia. Organisasi yang pertama yaitu Budi Utomo. Budi Utomo dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Yang pencetusnya adalah Sutomo dan Wahidin Sudihusodo. Tujuan terbentuknya adalah mencapai kemajuan bangsa. Sifat organisasi mengembangkan pendidikan kebudayaan, ekonomi, dan sosial. Karena sebagian besar anggotanya adalah pegawai pemerintah kolonial. Jalannya organisasi dipimpin oleh dan anggotanya terdiri atas mahasiswa, Stovia, dan para pelajar berbagai sekolah. Organisasi ini mengadakan kongres pertama pada bulan Oktober 1908 yang diketuai oleh R.M. Tirtokusumo. Penyebab berakhirnya karena di saat organisasi lain sudah berwawasan nasional, sedangkan Budi Utomo masih berasas kebangsaan Jawa, sehingga organisasi ini pun kurang diminati. Organisasi yang kedua yaitu Sarekat Islam. Didirikannya pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Kiai Haji Sumanhudi. Tokoh yaitu Kiai Haji Sumanhudi, H.O.H. Cokroaminoto, Abdul Muiz, dan Agus Salim. Tujuannya yaitu 1. Mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi. Yang ketiga, memperbaiki citra di kalangan masyarakat luas. Sifat organisasinya pada awal kooperatif, karena pada pemerintah mendirikan Volkskrah, Sarekat Islam mendudukan wakil-wakilnya dalam dewan itu dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun pada kenyataannya Volkskrah tidak dapat dipakai sebagai lembaga kemerdekaan. Sarekat Islam mulai mengalami kemunduran pada tahun 1921. Kemunduran ini ternyata akibat perpecahan dalam organisasi. Sarekat Islam terpecah menjadi dua, yaitu si putih dan si merah. Perpecahan ini terjadi akibatnya adanya agitasi golongan komunis melalui tokoh Semaun dan Darsono ke dalam tubuh SI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nama organisasi Indispartit. Tokoh di dalam organisasi Indispartit itu ada 3, yaitu Ernest Parankois, Eugene Dewesdecker, dan Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Berdirinya organisasi Indispartit didirikan pada tahun 1912 di Bandung. Indispartit perlu memperkenalkan paham kebangsaan yang didirikan di Indispartit dan yang disebut nasionalisme Indonesia. Partit tidak membeda-bedakan asal, keturunan, suku bangsa, agama, kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat. Indispartit berusaha menghilangkan diskriminasi dan kesombongan rasial yang ada di masyarakat. Pada tahun 1913, Indispartit dinyatakan sebagai partai terlarang. Program kerja Indispartit: 1. Menanam cita-cita persatuan nasionalisme di Indonesia. 2. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. 3. Memberantas segala bentuk tindakan yang membangkitkan kebencian antara agama dan ras. 4. Memperkuat pengaruh pro-Indonesia dalam pemerintah dan kolonial. 5. Menyerukan perbaikan ekonomi bangsa Indonesia, terutama kalangan ekonomi lemah. Sifat organisasi dan alasan: non-kooperatif karena mereka secara terang-terangan menentang Belanda dan dilatar belakangi juga oleh tulisan Suwardi Suwaryani Ningrat yang berjudul Ice in Wonderland Was. Sebab berakhirnya karena pada tahun 1913 Indispartit dinyatakan sebagai partai terlarang. Kalang tersebut didasari pada buku yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Selanjutnya, organisasi Muhammadiyah didirikan pada tanggal 14 November 1912 di Yogyakarta.
oleh Haji Ahmad Dahlan. Program atau tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah: 1. Mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan sunnah Rasul. 2. Memberantas kebiasaan yang tidak sesuai dan ajaran agama yang benar. 3. Memajukan ilmu agama di kalangan anggotanya. Organisasi kooperatif dikarenakan Belanda menganggap bahwa Muhammadiyah tidak membahayakan, sehingga pemerintah Belanda pun memberi subsidi pada sekolah Muhammadiyah. Namun terkadang Muhammadiyah juga tidak senang apabila Belanda mengeluarkan peraturan yang menghalangi jalannya atau penyebaran Islam. Jalannya organisasi sejak didirikan pertama kali Muhammadiyah adalah organisasi yang berbasis atau menganut pada agama Islam, sehingga memiliki penerapan dan tujuan keislaman. Dalam prakteknya, untuk mewujudkan tujuan organisasi, mereka membangun lembaga sosial, membangun masjid, membina pendidikan, melakukan atau menyerahkan tanah wakaf untuk mendirikan sekolah. Akhir dari Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah belum memiliki akhir sampai saat ini, karena sampai saat ini organisasi tersebut masih berjalan. Organisasi selanjutnya adalah Partai Komunis Indonesia atau disebut PKI. Pada tahun 1914, Snefliat mendirikan ISC Sosial Demokratis Vereniging atau ISDF. Lalu setelah revolusi namanya dirubah menjadi Partai Komunis Hindia. Lalu dirubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia. Tokoh atau pencetus organisasi ini adalah HJF M. Snefliat, Maun Darsono, Sarjono, Alimin, Ali Arman, Muso, Haji Misbach, dan Haji Datuk Mukhtar. Program dibuatnya organisasi ini adalah untuk menentang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Sifat organisasi ini adalah non-kooperatif karena ia hanya mementingkan kemenangan partainya. Meskipun dibawa oleh orang Belanda dan pemerintah kolonial Belanda selalu mengevakuasi PKI dengan ketat. Tetapi Belanda tidak paham komunis sebab sifat PKI memusuhi agama dan tokoh-tokoh agama. Jalannya organisasi, mereka ingin memanfaatkan tokoh-tokoh agama demi kepentingan mereka sendiri melalui ceramah, rapat, diskusi secara teratur. Lalu para pemimpin PKI mengadakan pertemuan di Prambanan. Lalu pertemuan itu memutuskan ide pemberontakan melawan pemerintah Belanda. Dan penyebab berakhirnya, dalam rapat di Prambanan itu, mereka akan melakukan pemberontakan untuk menegakkan negara Soviet di Indonesia. Tokoh PKI yang melarikan diri mencari dukungan Rusia untuk melaksanakan pemberontakan tersebut, tetapi gagal. Pemberontakan yang kurang terencana itu dengan mudah ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Kegagalan nasional itu sangat merugikan perjuangan pergerakan nasional. Dampaknya adalah perjuangan pergerakan nasional Indonesia itu mengalami kemunduran. Organisasi selanjutnya adalah Taman Siswa. Organisasi ini didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Jogja atau Jakarta. Pendirian Taman Siswa menimbulkan berbagai kritik, baik dari kalangan bangsa Indonesia maupun dari pemerintah kolonial. Ketika pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama National Underways Institute Taman Siswa. Nah, tokoh atau pencetus di organisasi ini Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat, RM Sutomo Suryokusumo, dan RM Haji Suryaputro, dan Kip Pronowidito. Program kerja organisasi ini adalah memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi jelata Indonesia seperti yang dimiliki para priyayi atau orang-orang Belanda. Empat organisasi ini adalah non-kooperatif. Mereka tidak bekerja sama dengan Belanda dan fokus pada kegiatan anak-anak pribumi pada pendidikan. Tidak ada sangkut pautnya pada Belanda. Nah, jalannya organisasi ini
Organisasi ini bergerak pada bidang pendidikan karena untuk menyiapkan rasa kebanggaan dan tanggung jawab pada anak didik. Mereka menanamkan prinsip hidup sederhana dan memiliki pola pendidikan yang didasarkan dengan angong, yaitu ing ngarsa sung tulada, yang artinya di depan memberi contoh, dan ing madya mangun karsa, di tengah membangkitkan semangat, dan tuturi handayani di belakang menjadi pendorong. Partai Indonesia. Partai Indonesia didirikan pada tanggal 1 Mei 1931 yang diketuai oleh M.R. Sartono. Tokoh atau pencetusnya itu ada Soekarno, ada Iska Cokro Suryo, Cipto Mangunkusumo, Samsi dan Sartono, Budiarto, Sunario, dan Anwari. Dan tujuan dibuatnya organisasi ini adalah sama dengan PNI lama, yaitu untuk mencapai Indonesia merdeka dengan menjalankan politik non-kooperatif terhadap pemerintah Belanda. Tindakan Sartono ini mendapat reaksi keras dari anggota PNI lama, di antaranya Hatta dan Sultan Syahrir, serta golongan yang tidak menyetujui dengan pembubaran ini. Sifat organisasi ini adalah non-kooperatif, karena Indonesia berusaha untuk memajukan bangsanya dengan mengambil tindakan memajukan kaum proletar atau marhain. Marhain itu kaum tani Indonesia yang melarat dan lain-lainnya. Jalannya organisasi ini, Partai Indonesia mengalami perkembangan pesat saat Soekarno mulai bergabung. Pada Kongres pertama, Partai Indonesia bersepakat untuk memajukan kaum marhain. Selanjutnya adalah Organisasi Perhimpunan Indonesia. Tokoh-tokoh Organisasi Perhimpunan Indonesia adalah Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdul Majid Joyoningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pangunca. Perhimpunan Indonesia sendiri didirikan pada tahun 1908. Program organisasi Perhimpunan Indonesia antara lain, pertama, melakukan perjuangan untuk memperoleh suatu pemerintah Indonesia yang hanya bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Kedua, menghimpun persatuan nasional untuk kemerdekaan Indonesia berupa aksi bersama dan serentak rakyat Indonesia untuk menentang penjajahan Belanda yang telah merusak kehidupan lahir dan batin bangsa Indonesia. Sifat organisasi ini sendiri bersifat non-kooperatif atau tidak bekerjasama dengan Belanda karena Perhimpunan Indonesia menentang keras Belanda. Organisasi ini tidak bekerja sama dengan Belanda karena menganggap bahwa Belanda itu telah merusak Indonesia. Selanjutnya, jalannya organisasi atau kronologi Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1908 itu didirikannya organisasi. Selanjutnya, pada tahun 1922, Indische Vereniging berubah nama menjadi Indische Vereniging. Lalu, pada tahun 1925, Indonesische Vereniging berganti nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1926, Muhammad Hatta menuntut kemerdekaan Indonesia. Lanjut pada tanggal 10 November 1927, Muhammad Hatta, Nazir Datuk Pangunca, Abdul Majid Joyoningrat, dan Ali Sastroamidjojo ditangkap namun kemudian dilepaskan kembali karena terbukti tidak bersalah. Penyebab berakhirnya sendiri karena Perhimpunan Indonesia dituduh menjalin hubungan dengan PKI untuk melakukan pemberontakan pada Juni 1927. Selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tujuan pokok PNI adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Adapun program organisasi yang dilakukan oleh Partai Nasional Indonesia adalah pertama di bidang politik untuk memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan Indonesia, menyebarkan pengetahuan tentang sejarah nasional, serta bentuk kemerdekaan pers dan berserikat. Sifat organisasi Partai Nasional Indonesia sendiri adalah non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan Belanda karena tujuan Partai Nasional Indonesia bertentangan dengan Belanda. Mereka mendukung gerakan pemberontakan rakyat Indonesia terhadap Belanda. Jalannya organisasi yaitu pada tanggal 4 Juli 1927 PNI dibentuk. Lalu pada Mei 1928 PNI berubah nama dari Persatuan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia.
Selanjutnya pada Desember 1929, Partai Nasional Indonesia memiliki sebanyak 10.000 anggota. Bersamaan dengan itu, Soekarno dan 7 pemimpin partai lainnya ditangkap. Mereka diadili karena dianggap mengancam ketertiban hukum. Lalu pada tanggal 25 April 1931, Partai Nasional Indonesia pun akhirnya dibubarkan. Penyebab berakhirnya sendiri itu karena Soekarno dan para pemimpin partai lainnya ditangkap dan diadili oleh Belanda. Dan Partai Nasional Indonesia itu sendiri dibubarkan oleh pihak Belanda. Adapun tokoh-tokoh yang berperan pada organisasi ini adalah Soekarno, Iska Cokroedisuryo, Cipto Mangunkusumo, Samsi Sartono, Budiarto, Sumaryo, dan Anwar. Selanjutnya yang terakhir ada Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Di antaranya ada Muhammad Husni Tamrin, Sam Ratulangi, dan Mas Mansur. GAPI dibentuk pada tanggal 19 Maret 1939 dan dipimpin oleh Muhammad Husni Tamrin, Amir Syarifuddin, dan Adi Kusno Cokro Suryoso di Jakarta. Adapun program organisasi atau tujuan GAPI ini sendiri adalah pertama, menyatukan partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintahan Indonesia. Yang kedua ada demokratisasi pemerintah Indonesia. Lalu yang terakhir ada mencegah konflik antar partai politik Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan. Sifat organisasi GAPI ini itu bersifat kooperatif atau bekerjasama dengan Belanda. Terbukti dari pernyataan yang dikeluarkan oleh GAPI yang berisi untuk mengajak rakyat Indonesia dan rakyat Belanda untuk bekerjasama menghadapi bahaya fasisme. Lalu jalannya organisasi atau kronologi GAPI berawal dari penolakan Belanda terhadap petisi Sutarjo pada tahun 1936 yang kemudian akan menjadi pendorong berdirinya GAPI. Pada September 1939, GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang kemudian dikenal dengan Manifest GAPI. Selanjutnya, pada tanggal 12 Desember 1939, GAPI mengadakan rapat-rapat dan mencapai puncaknya dengan kurang lebih 100 tempat di Indonesia. Kemudian, pada tanggal 25 Desember 1939, GAPI meresmikan Kongres Rakyat Indonesia atau KRI di Jakarta.